Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rifki Misbahu Zaman, NIM H44190052, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan dan Peran Serta Kelembagaan dan Stakeholder di Provinsi Bali sebagai pemenuhan tugas untuk UAS, mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan. Terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 analisis IAD, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Alih fungsi lahan pertanian merupakan proses perubahan fungsi penggunaan lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian produktif menjadi lahan untuk kegiatan non-pertanian. Pada umumnya, laju alih fungsi lahan dikaitkan dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan. Maraknya alih fungsi lahan yang terjadi disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap lahan untuk dijadikan kawasan pemukiman, sarana umum, dan untuk pembangunan industri. Alih fungsi lahan terhadap pertanian yang berproduktivitas tinggi merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan. Provinsi Bali yang merupakan ikon sebagai destinasi wisata di Indonesia menjadi tujuan utama bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menghabiskan waktu liburnya. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan pariwisata di Provinsi Bali menyebabkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali. Pesatnya pertumbuhan penduduk pada Provinsi Bali menyebabkan tingginya permintaan terhadap lahan untuk dijadikan kawasan pemukiman, fasilitas umum, serta sektor pariwisata. Tuntutan kebutuhan terhadap lahan untuk pembangunan dan terbatasnya sumber daya lahan yang tersedia memaksa terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Lahan yang telah dikonversi menjadi lahan non-pertanian tidak dapat dikembalikan kembali menjadi lahan pertanian. Berkurangnya luas lahan pertanian berpengaruh terhadap sosial ekonomi para petani. Yang menjadi permasalahan adalah pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Bali menyebabkan tingginya permintaan terhadap lahan mengakibatkan maraknya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan sosial ekonomi petani pada Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan peran serta kelembagaan dan stakeholder untuk mengatasi masalah terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian pada Provinsi Bali. Berikut adalah analisis IAD terhadap alih fungsi lahan pertanian yang terjadi pada Provinsi Bali. Selanjutnya adalah pembahasan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit untuk dihindari dan sering terjadi pada suatu wilayah yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata pada Provinsi Bali menyebabkan peningkatan terhadap taraf ekonomi masyarakat. Peningkatan taraf ekonomi tersebut menarik minat masyarakat untuk melakukan pembangunan terhadap sektor pemukiman dan pariwisata yang kemudian memicu peningkatan permintaan terhadap lahan. Namun dengan keterbatasan lahan yang tersedia memaksa terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Laju pembangunan yang tinggi memiliki pengaruh terhadap penurunan luas lahan sawah di Provinsi Bali. Menurut Lestari 2009, proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan suatu wilayah, demografi maupun ekonomi. Selanjutnya adalah faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian. Dan yang terakhir adalah faktor kebijakan, yaitu faktor yang berdasarkan aspek regulasi pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian yang ada saat ini hanyalah bersifat himbauan dan tanpa adanya sanksi tegas dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah. Jika konversi terus berlanjut tanpa terkendali, maka dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk melindungi lahan pertanian yang ada. Perlu adanya perencanaan tata ruang wilayah yang memposisikan wilayah sebagai ruang abadi, dan diperlukan juga sikap proaktif konsistensi dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan terkait alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan berbagai upaya seperti peningkatan koordinasi antar lembaga, pembenahan terhadap sistem administrasi pertahanan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepahaman tentang dampak dari alih fungsi lahan pertanian.
Regulasi yang mengatur lahan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah setempat Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT/RW Provinsi Bali tahun 2009 sampai tahun 2029. Perda tersebut menetapkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Bali sekurang-kurangnya 90% sejak tahun 2009 hingga tahun 2029, yang artinya alih fungsi lahan pertanian hanya ditolerasi sebesar 10% dalam 20 tahun ke depan. Pada Provinsi Bali, terdapat kelembagaan adat lokal berbasis masyarakat bernama Subak yang terdiri dari rumah tangga para petani. Subak tidak hanya sekedar suatu lembaga di bidang pertanian, tetapi juga menjadi kearifan lokal masyarakat Bali. Subak bertanggung jawab terhadap pengairan dan pengelolaan lahan sawah, serta menjadi media penghubung antara pemerintah maupun pihak lain dalam kegiatan pertanian. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 1999, Subak dapat berperan ganda sebagai pengelola irigasi lahan pertanian dan juga berpeluang untuk melakukan usaha ekonomi dan bisnis di tingkat usaha tani yang legal, mandiri, tangguh, serta berkelanjutan. Stakeholder juga memiliki peran besar terhadap pengendalian alih fungsi lahan. Peran yang dimiliki stakeholder dalam pengelolaan lahan antara lain melaksanakan kegiatan perencanaan, teknis program kerja, melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Keterlibatan stakeholder juga mengundang partisipasi masyarakat dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian dengan melakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi pada Provinsi Bali tidaklah dapat dihindarkan. Yang menjadi faktor utama dalam maraknya alih fungsi lahan pertanian adalah pusatnya pembangunan infrastruktur, sarana umum, dan kawasan pemukiman, kurang efektifnya regulasi yang ada, kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari alih fungsi lahan. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dilakukan oleh kelembagaan Subak yang merupakan kelembagaan adat Provinsi Bali, dan juga dilakukan oleh para stakeholder dan dibantu dengan adanya kebijakan regulasi terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan untuk mengatasi maraknya alih fungsi lahan pertanian adalah dengan membuat kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian melalui pengawasan disertai sanksi yang tegas. Kebijakan yang semakin ketat dalam mengatur transaksi jual beli lahan pertanian memberikan insentif bagi pemilik lahan sawah yang produksinya menurun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.